Hai adik-adik, selamat datang kembali di channel kami Maco Math Concept. Nah, di video kali ini kita akan lanjut membahas soal-soal USM STIS khusus subtopik lingkaran, gitu ya. Nah, jadi di sini sudah kami sediakan soal-soal STIS yang sudah pernah keluar di ujian sebelumnya. Berikut nanti trik praktis untuk menyelesaikannya. Dan di akhir video juga kami sudah sediakan soal sebagai bahan latihanmu. Kerjakan soal tersebut dan ketik jawabanmu di kolom komentar di bawah. Makanya perhatikan terus video ini sampai habis supaya kamu paham ya. Oke, supaya mantap langsung kita mulai aja ya. Nah, kita perhatikan untuk soal nomor 1. Luas lingkaran dengan persamaan. Nah, ini dikasih tahu persamaan. Berapa luasnya katanya. Nah, jadi kalau misalkan lingkaran, kita ketahui bahwa rumus luasnya itu pi r kuadrat. Jadi yang kita butuhkan hanya r. Nah, cuman di sini dikasih tahu persamaan, makanya harus kita carilah siapa r-nya. Jadi kalau misalkan persama lingkaran bentuknya x kuadrat tambah y kuadrat ditambah ax ditambah by ditambah c sama dengan 0. Nah, ini ada persama lingkaran ya. Kalau seandainya ditanya pusatnya, itu pasti min setengah dari a, ini ya, koma min setengah dari B, nah, itu pusatnya. Tapi kalau misalkan ditanya jari-jari, berarti akar dari kuadratkan saja setengah pusatnya ini, min setengah A. Nah, ini kita tinggal kuadratkan ya. Ditambah min setengah dikali B, ini juga kita kuadratkan, tapi dengan catatan di sini dikurang dengan C, konstanta dari yang ini ya. Nah, jadi dari sini untuk gampangnya kita tentukan aja dulu berapa pusatnya. Berarti pusat itu kan min setengah A. A-nya itu koefisien X 4, berarti min setengah kali 4 min 2 gitu ya. Oke, lalu min setengah dari min 6 berarti 3. Oke, itulah pusatnya. Lalu jari-jarinya berapa? Akar dari, nah min setengah A-nya tadi kan minus 2, kuadratkan jadi 4, berarti 4 ditambah, ini langsung 3 kuadrat 9 dikurang C. C-nya berapa? Minus 12, maka kurang minus 12 jadi 12 tambah 12 ya. Maka ini jumlahnya kan sama dengan 25. Maka nanti di sini jari-jarinya pastilah 5. Oke, inilah dia jari-jari lingkarannya. Tinggal cari luas. Berarti luas lingkaran yang rumusnya pi r kuadrat. Kalau r-nya kita gantikan 5 kuadrat 25 pi. Maka jawaban yang benar adalah E. Gampang ya. Oke, kita lanjut yang nomor 2. Jika luas daerah yang diarsir, nah ini daerah yang diarsir ya, adalah 4 kurang pi cm persegi, maka keliling lingkaran di bawah berapa? Nah, keliling lingkaran rumusnya 2 pi r. Lagi-lagi kita harus cari r. Nah, jadi gini. Kita tahu bahwa lingkaran ini, ya kan? Anggap saja jari-jarinya di sini adalah r. Nah, inilah yang kita butuhkan. Lalu nanti di sini juga kalau kita tarik adalah r. Nah, kebetulan ini pas di tengah-tengahnya gitu ya. Lalu kalau misalkan yang ini kita geserkan ke bawah, oke, ini kebetulan bisa kita geser ke bawah ya. Anggaplah luas yang di atas itu sama dengan yang ini. Sudah pasti ya, karena kalau misalkan kita buat ini penuh, pasti membentuk persegi gitu ya. Nah, anggaplah kita bicara di seputar yang di bawah ini aja. Jadi yang di atas kita nggak usah pedulikan. Jadi ini yang kita butuhkan gitu ya. Berarti luas daerah yang diarsir ini itu kan luas setengah persegi tadi, atau bisa kita sebut persegi panjang jadinya, dikurang setengah lingkaran, betul nggak? Iya ya. Oke, berarti nanti luas arsir sama dengan, berarti luas persegi panjang ini, di mana nanti jarak dari sini ke sini itu pasti R juga gitu ya. Berarti ini juga sama R. Berarti 2 kali R gitu kan. 2 kali R dikali R. Dikali itu kan panjang kali lebar gitu ya. Oke. Dikurang ya kan. Dikurang dengan luas setengah lingkaran. Setengah luas lingkaran kan pi R kuadrat. Oke, itulah luas daerah yang diarsir. Sementara dikasih tahu luas daerah yang diarsir itu 4 kurang pi. Kita tulis di sini 4 dikurang pi. Oke, supaya gampang ini bisa kita faktorkan saja. Di sini ada R kuadrat, di situ pun ada R kuadrat. Kita keluarkan R kuadrat, kita peroleh 2 kurang setengah pi. Nanti R kuadratnya di luar, maka inilah yang sama dengan 4 kurang pi. Sehingga R kuadrat yang kita peroleh sama dengan 4 kurang pi dibagi
Nah ini kan bisa kita ini kan ya, kita apa namanya, samakan penyebut. Berarti kan 4 kurang pi per 2. Oh gitu ya. Nah ternyata ini bisa habis gitu ya. Oke, ini habis. Maka ternyata R kuadrat itu sama dengan 2. Sehingga R kita peroleh sama dengan akar 2. Dapat R-nya, selesai pekerjaan kita. Yang ditanya tinggal keliling yang rumusnya 2pi R. Tinggal masuk 2pi R-nya akar 2. Berarti 2pi akar 2. Maka pilihan jawabannya apa? 2pi akar 2. Jawabannya adalah D. Nah kita lanjut yang nomor 3. Jika dua lingkaran besar mempunyai jari-jari yang sama yaitu 4 cm. Langsung saja ya kita preteli. Nah ini pusat lingkarannya ya. Lalu kalau seandainya ini kita tarik ke sini, oke, ini kita tarik ke sini, inilah yang sebesar 4. Lalu ini juga kita tarik, ini juga sebesar 4. Oke, selesai sementara ya. Maka jari-jari lingkaran yang kecil berapa katanya? Oke, jari-jari lingkaran yang kecil itu kita anggap aja ini pusatnya. Lalu kita tarik di sini ya, berpelurus dengan jari-jari lingkaran yang besar. Nah, itulah yang kita anggap dengan R kecil. Oke, kita tulis itu R kecil gitu ya. Nah, sama saja dengan yang ini. Oke, ini juga sebagai R kecil. Lalu kalau di situ, kalau seandainya kita sudah tahu bahwa R kecil itu adalah jari-jari yang kecil dan M4 itu jari-jari lingkaran yang besar, maka kalau seandainya kita tariklah ini ke bawah, itu juga pasti jari-jari lingkaran yang besar 4 gitu ya. Lalu kalau kita tarik ini ke bawah, ini juga pasti jari-jari lingkaran yang kecil. Lalu kalau kita tarik dari pusat lingkaran yang kecil sejajar dengan bawah ini, garis bawah, dan tegak lurus ke sini, nah yang ini pasti R kecil gitu ya. Kalau ini R kecil dan totalnya panjang ini 4, berarti dari sini ke sini itu pastinya 4 dikurang R sisanya gitu kan. Nah sementara dari sini ke sini itu sama saja dengan dari sini ke sini gitu. Oke, sementara ini juga 4, berarti ini juga, yang 4, ini juga 4 gitu ya. Nah, sampai sini aman kira-kira ya. Berarti kita memperoleh di sini ada segitiga siku-siku. Coba kita perjelas. Nah, di sini pusatnya. Nah, inilah dia jarak pusat lingkaran kecil dengan lingkaran besar yang panjangnya 4 tambah R gitu. Cocok ya? Nah, ini jarak pusat ke sini. Ini tegak lurus tadi kita katakan. Itulah yang jaraknya 4 sama dengan ini. Dari sini ke bawah, stop sampai di sini, itu jaraknya 4 kurang R. Segitiga siku-siku. Lalu kalau kita jumpa segitiga siku-siku, biasanya kita Pitagoraskan. Maka sisi miring kuadrat, sisi miring itu tadi sama dengan 4 ditambah R atau R ditambah 4 gitu ya. R ditambah 4 kuadrat sama dengan penyiku, jumlah kuadrat penyikunya. Oke, berarti 4 kuadrat ditambah 4 kurang R kuadrat. Nah, sudah selesai, dapat satu persamaan. Pasti kita peroleh berapa nilai R? Tinggal jabarkan. Berarti nanti di sini R kuadrat ditambah 8 R tambah 16 sama dengan ini kuadratkan 16 ditambah ini juga 16 kurang 8R ditambah R kuadrat. Oke, sampai sini aman. Ada yang habis ya? Ini habis dengan yang ini. Oke, lalu mana lagi? Oke, ini habis dengan yang ini gitu ya. Lalu kalau misalkan nanti kita geserkan minus 8R ke sebelah kiri, ke ruas kiri, berarti ditambah kita perolehlah 16R, tinggal juga 16 di sebelah kanan, maka R itu sama dengan pasti 1 gitu ya. Berarti jari-jari lingkaran kecil tadi kan kita misalkan R, dan R-nya adalah 1 cm, maka jawaban yang benar adalah B. Oke, kita lanjut yang nomor 4 ya. Kita baca dulu soalnya sama-sama. Garis G melewati pusat lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 4X tambah 8Y tambah 4 sama dengan 0 dan tegak lurus. Nah, nanti garis G ini melewati pusatnya ini dan garis itu juga tegak lurus ya dengan garis ini gitu ya. Nah, jadi sebenarnya gini, kalau misalkan kita cerita suatu garis melewati titik ya, melewati titik, berarti titik itu harus dicari dulu ya. Nah, cara mencari titiknya katanya kan pusatnya. Berarti kan kita pasti tahu bahwa pusat lingkaran tadi rumusnya kan min setengah A, min setengah B. Min setengah A, A-nya minus 4, berarti min setengah dari minus 4, 2,
koma, min setengah dari minus 8 B-nya. Berarti minus 4. Oke, inilah titik yang dilalui garis itu nanti. Lalu katanya garis itu memiliki gradien yang tegak lurus dengan garis ini. Berarti kita harus mencari gradiennya berapa? Coba, kalau seandainya kita cari gradiennya, maka gradien 1 kalau seandainya tegak lurus dengan gradien 2, itu kan syaratnya apa? Maka gradien 1 dikali gradien yang kedua itu sama dengan minus 1. Anggap saja gradien yang mau kita cari itu adalah gradien kedua. Berarti gradien 1 adalah gradien dari garis yang ini. Maka gradiennya rumusnya apa? Min koefisien X per koefisien Y. Berarti minus koefisien X-nya 3 per koefisien Y-nya 4. Oke, inilah dia M1. M2 yang mau kita cari. Berarti M2-nya dari sini sama dengan habis berarti 4/3. Nah, kalau seandainya satu garis dikasih tahu berapa besar gradiennya dan titik yang bakal dilaluinya, maka persamaan garis tersebut kita substitusi saja ke sini nanti. Sorry, ini persamaan garisnya Y kurang Y1 sama dengan M. Dalam hal ini kita ambil yang M2 gitu ya, dikali X kurang X1. Tinggal masukkan angkanya. Berarti Y kurang Y1, Y titiknya minus 4 kurang minus 4 langsung tambah 4 sama dengan M2-nya 4/3. Oke, 4/3 dikali X kurang X1-nya 2. Oke, nah tinggal menjabarkan. 3 kalikan ke sana, berarti ini 3Y ditambah 12 gitu ya. 4-nya kalikan ke dalam. Berarti 4X dikurang 8. Tinggal mengarahkan ke jawaban. Coba semuanya kita pindahkan ke ruas kanan. Berarti kita peroleh 4X, 3Y-nya pindah ke kanan, jadi kurang 3Y. 12-nya pindah ke kanan, jadi kurang 20. Sama dengan 0. Maka jawaban yang benar dari sini adalah E. Oke, kita lanjut soal yang nomor 5. Persamaan garis singgung lingkaran ini di titik ini. Nah, itu maksudnya gini. Kalau seandainya nanti kita punya lingkaran, ya kan? Oke, lalu katanya gini, persamaan garis singgung lingkaran yang melalui titik ini, pasti titiknya itu pada lingkaran gitu ya. Titiknya itu pada lingkaran. Maka nanti inilah garis singgungnya, nah kita suruh mencari persamaannya. Nah, gampang aja. Kalau misalkan nanti di sini ada persamaan lingkaran seperti bentuknya X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0, maka persamaan garis singgungnya itu di suatu titik, sorry ini terhapus ya. Di satu titik, anggaplah titiknya itu dianggap X1, Y1, maka nanti persamaannya pasti X1X ditambah Y1Y ditambah A/2 X kurang X1, sorry X tambah X1 ya. Oke, ditambah B/2 Y tambah Y1 ditambah C sama dengan 0. Kira-kira gitu. Tinggal masukkan angka. X1-nya itu titiknya tadi, artinya 5 gitu ya. Berarti 5X ditambah Y1-nya ini dari berarti 8 ya. 8Y ditambah A/2 langsung aja. A-nya di sini 6/2 jadi 3 ya. 3X ditambah X1-nya tadi 5. Oke, 5 ditambah minus 4 bagi 2, ini kan B/2 ya, berarti kurang 2. Ini Y ditambah Y1, Y1-nya 8. Oke, ditambah C. Oke, C-nya minus 87. Langsung saja sini kurang 87 sama dengan 0. Tinggal menjabarkan supaya sesuai dengan jawaban. Coba. Berarti ini kan kita peroleh 5X. Nanti di sini muncul 3X. Kalau kita jumlahkan dengan ini pasti muncul 8X. Oke, di sini nanti muncul 2Y. 8Y kurang 2Y berarti tinggal 6Y. Oke, ini 15 ya. 15 dikurang 16 minus 1 kurang 87 berarti minus 88. Oke, tinggal membagi kedua ruas, bagi-bagi 2 berarti ini jadi 4X ditambah 3Y dikurang 44 sama dengan 0. Maka jawabannya adalah O, ayam gitu ya. Oke, kita lanjut yang nomor 6 terakhir ya. Persamaan lingkaran ini ya, lingkaran ini dan lingkaran ini masing-masing berpusat di titik A dan B. Oke, ini dia A dan B.
Jika C, jika C merupakan salah satu titik potong kedua lingkaran, betul ya. Lingkaran tersebut, maka luas segitiga ABC. Luas segitiga ABC-nya berapa katanya? Kan gampang. Coba lihat sini. Kalau seandainya nanti di sini dikasih tahu A itu merupakan pusat lingkaran ini, berarti kita cari dulu berapa pusatnya gitu. Kalau misalkan di situ kita lihat lingkaran yang berbentuk x kuadrat tambah y kuadrat atau minus 9 kita geser kanan sama dengan y kuadrat, atau kita buat seperti ini aja ya. Kita buatkan di sini sama dengan nolnya kita hapus. Sah aja ya. Berarti nanti itu lingkaran yang merupakan lingkaran yang berpusat di 0,0. Berarti nanti boleh kita buatkan di sini lingkaran yang berpusat di A ini A-nya pasti 0,0. Inilah pusat lingkaran A. Lalu jari-jarinya berapa? 3. Karena kan sama dengan R kuadrat persamaan umumnya, maka nanti jari-jari 3. Berarti dari sini ke sini jaraknya 3 atau dari sini ke sini juga 3. Kira-kira seperti itu. Sampai sini aman. Lalu kalau misalkan lingkaran seperti ini, nah dari tadi dua soal kita sudah cepat-cepat aja menghitung berapa pusat ini. Min setengah A, min setengah B. Min setengah A, A-nya min 10. Min setengah kali min 10, 5 gitu ya. B-nya mana? Nggak ada, berarti 0. Berarti pusat lingkaran yang ini 5,0. 5,0. Nah, inilah pusat lingkarannya. Lalu jari-jarinya berapa? Ya kan? Kalau misalkan pusatnya 5,0 seperti ini, 5,0. Lalu jari-jarinya R sama dengan akar dari kuadratkan ini jadi 25 ditambah kuadratkan ini 0 dikurang C. C-nya itu 9, berarti dikurang 9. Berarti kita peroleh 25 kurang 9, 16, akarkan 4. Berarti jari-jari lingkaran yang ini adalah 4. Berarti jarak dari sini ke sini 4. Kita tulis 4. Nah, satu lagi. Kalau misalkan ini sama-sama X jadi 0, artinya dia pusatnya lingkaran yang kecil ini dengan yang besar berarti berada di sumbu X. Nah, berarti jarak dari A ke B kita hanya melihat berapa jarak X-nya gitu ya. Karena di sini Y-nya sama-sama 0 gitu. Itu menyatakan dia pusatnya berada di sumbu X. Berarti jarak dari 0 ke 5 ya pasti 5 gitu ya. Berarti jarak A ke B itu 5. Nah, kita perhatikan segitiga kita. Segitiga kita itu kan 3, 4, 5. Secara tak langsung kita pasti ingat triple Pythagoras sederhana gitu ya. Yang sisi segitiganya 3, 4, 5. Artinya apa? Segitiga kita pasti siku-siku di sini. Kira-kira seperti itu. Berarti untuk mencari luas segitiga yang siku-siku pasti gampang dong. Nah, berarti di sini luas sama dengan setengah alas kali tinggi. Alasnya kamu ambil 3, lalu tingginya kamu ambil 4, maka kita peroleh luasnya itu adalah sama dengan 6 satuan luas. Maka jawabannya adalah A. Demikianlah video kita pada kali ini ya. Jadi semoga bermanfaat bagi kamu. Namun jika masih ada yang bingung, boleh bertanya di kolom komentar di bawah. Nantikan terus video kami selanjutnya. Bye bye.